Halo Andri. Halo, ada apa? Habis kelas, kenapa? Kamu lagi apa? Barusan keluar sih, jemput tetangga. Hmm? Kenapa tetangga kamu? Tetanggaku kena diabetes gitu. Nanti belajar bareng kan? Iya, nanti malam kan? Iya, ini aku bantuin kakak dulu bentar ya. Oh ya udah. Oke, bye. Bye Andri. Diabetes sebenarnya apa sih? Jadi kepo. Atau coba cek aja ya. Diabetes adalah penyakit yang terjadi ketika glukosa darah Anda atau disebut sebagai gula darah itu terlalu tinggi. Nah, glukosa darah itu adalah sumber energi utama Anda yang berasal dari makanan yang Anda biasa makan. Setiap tipe diabetes memiliki penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan gejalanya. Obat-obatan yang biasanya digunakan adalah suntik insulin, obat golongan metmorfin, sulfonylurea, serta penggunaan vasopresin dengan analognya desmopresin. Namun, penggunaan obat-obatan dapat ditekan dengan cara mengatur pola makan dengan baik, serta olahraga teratur untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Diabetes insipidus adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan cairan pada tubuh yang membuat penderita merasa haus terus-menerus sehingga membutuhkan minum lebih banyak dan produksi urin meningkat. Ditandai dengan selalu merasa haus, sering buang air kecil, urin berwarna pucat, dan lelah. Diabetes insipidus adalah suatu kondisi permanen. Artinya, kemungkinan besar tidak dapat dicegah dan hingga saat ini belum ditemukan obat maupun terapi untuk mencegahnya. Namun, pada umumnya penyakit ini berkaitan dengan penyakit lain seperti gagal fungsi ginjal. Sehingga meskipun tidak dapat dicegah, namun gejalanya dapat dikelola, misalnya dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Penyebab diabetes insipidus bermacam-macam berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah diabetes insipidus kranial yang terjadi akibat kerusakan pada hipotalamus atau pituitari. Lalu yang kedua adalah diabetes insipidus nefrogenik akibat kelainan pada struktur ginjal. Yang ketiga adalah diabetes insipidus hypsogenik karena gangguan pada pengiriman sinyal rasa haus. Dan yang keempat adalah diabetes insipidus gestasional yang biasa terjadi pada ibu hamil. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena kerusakan sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan yang dapat dideteksi secara dini dengan pembuatan pedigree atau silsilah penyakit keluarga. Ciri-ciri penderita diabetes mellitus tipe 1 dapat dilihat di samping. Upaya pencegahan pada diabetes tipe 1 antara lain menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1, kemudian menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau tidak, menerapkan pola makan yang sehat dan berolahraga secara rutin, serta menjaga berat badan ideal dan mengelola stres dengan baik. Penyebab diabetes tipe 1 adalah karena ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi cukup insulin, sehingga glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel. Gangguan pada pankreas ini diduga karena proses autoimun. Jadi, sistem kekebalan tubuh tersebut menyerang dan merusak sel beta pada pankreas. Jadi untuk deteksi dini diabetes mellitus tipe 2 dan ciri-cirinya, biasanya kita tuh mudah haus, mudah lapar, mudah lelah, terus ada masalah di area gusi, terus juga kalau misalkan luka, itu susah sembuhnya, terus ada kesemutan dan infeksi jamur di area genital, baik pria maupun wanita. Pencegahan dari diabetes mellitus tipe 2 sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi minuman dan makanan rendah lemak. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang tinggi serat. Dan yang ketiga adalah berolahraga secara rutin. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun diduga gen menjadi salah satu pemicunya. Diabetes mellitus tipe 3 biasanya menyerang pada memori dengan ciri-ciri sering lupa pada hal kecil sehari-hari. Untuk pencegahan, ada beberapa gaya hidup sehat yang perlu kita lakukan, yaitu mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan tinggi serat, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama, menghindari atau berhenti merokok. Diabetes tipe 3 atau yang juga dikenal sebagai diabetes pankreatogenis yang mengacu pada penyakit pankreas. Penyakit tersebut disebabkan karena ketika seseorang menderita penyakit di bagian pankreas, terjadi pemberhentian produksi insulin yang cukup untuk tubuh dan menghambat glukosa dalam darah. Diabetes gestasional sebagian besar dialami oleh wanita hamil dengan ciri-ciri sering haus, pipis, lelah, dan mual, infeksi vagina kandung kemih dan kulit, serta mulut kering. Untuk mencegahnya yaitu makan makanan yang sehat, aktif berolahraga, dan berat badan tidak melebihi anjuran. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan cara mengurangi makanan-makanan yang berkolesterol, mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan ideal, dan melakukan olahraga rutin selama 30 menit. Untuk diabetes gestasional sendiri, penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Namun diduga terkait dengan perubahan hormon yang terjadi pada masa kehamilan. Riwayat diabetes, diet, gaya hidup juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi. Akhir kata,
Diabetes mellitus berpengaruh buruk terhadap masa depan dan juga kesehatan dari penderita, baik anak kecil, remaja, maupun dewasa. Oleh karena itu, yuk kita makan makanan secara teratur, kita menjaga pola hidup sehat kita rajin berolahraga, serta kita ikut mengedukasi masyarakat agar mengetahui bahaya dari diabetes mellitus.